Memberi jangan menunggu dulu harus kaya, tapi memberilah dari apa yang engkau punyai. Memberi dengan cara kita berdoa bagi sekitar kita, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, berdoa bagi anak-anak Tuhan. Memberi tidak harus menggunakan harta, uang, kekayaan materi, tapi memberi itu banyak artinya, luas maknanya. Haleluya, kembali kami menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara sedang berada saat ini. Dan kembali kita dalam program Suara Gembala. Dengan saat ini kembali kita mendengarkan renungan dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 di ayat yang ke-19 dan 20. Firman Tuhan berkata demikian di sana. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, dengan judul renungan saat ini adalah melayani Tuhan penuh pengorbanan. Di beberapa waktu yang lalu, saya bertanya kepada salah satu teman saya tentunya. Saya bertanya kepada dia seperti ini. Apa tujuan dalam hidupmu? Ya kan? Lalu teman saya menjawab, tujuan saya ingin sekali punya uang yang banyak. Saya ingin sekali punya jodoh yang tampan, ganteng, baik dan lain sebagainya. Saya ingin mendapatkan rumah yang mewah, dapat kendaraan mobil yang bagus dan lain sebagainya. Tetapi pada umumnya setiap manusia itu tidak pernah merasa cukup. Kalau dapat jodoh suami yang ganteng, masih banyak yang lebih ganteng dari yang pernah didapatkan. Kalau kita katakan saya pengen banyak uang, kaya raya, tapi masih ada yang lebih kaya dari yang kita miliki. Kita katakan saya pengen punya mobil atau rumah yang bagus, tetapi masih ada lagi yang lebih bagus dari rumah ataupun mobil yang kita punya. Semua manusia itu tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Makanya banyak manusia yang tidak pernah menemukan tujuan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam kehidupannya. Dari kisah ini, saudara, Rasul Paulus bagaimana dia melakukan pelayanan, memberitakan penginjilan, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Tanpa terkecuali apapun Paulus akan lakukan supaya banyak jiwa-jiwa bisa dimenangkan dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dari ketiga ayat tersebut bagaimana Paulus mengutarakan seluruh pelayanan yang dia alami, bahwa di dalam pelayanan perjalanannya dalam memberitakan kebenaran Allah, begitu banyaknya kesukaran, banyaknya rintangan, banyaknya yang harus Paulus alami di dalam perjalanan memberitakan kebenaran firman Allah ke semua orang. Dari kota ke kota, desa ke desa, perjalanan yang begitu jauh yang harus dia tempuh hanya untuk menyampaikan visi misi yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya.
Kalau dunia ingin kita itu kaya, banyak uang, kerja dan lain sebagainya. Harus cari yang ini, kejar yang ini dan lain sebagainya. Tetapi kalau Rasul Paulus saja mengungkapkan, dia mengatakan di dalam perjalanan kehidupannya, dia begitu ditaruh satu visi, misi yang harus dia sampaikan kepada semua orang dengan segala situasi dan kondisi, baik senang, baik itu tidak senang, baik dalam keadaan yang baik maupun tidak baik. Tapi Rasul Paulus harus bertanggung jawab atas pelayanan pekerjaan Tuhan yang diembankan atas hidupnya. Tidak mengenakan. Kenapa? Ketika saya membaca di ayat yang ke-19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Artinya Bapak Ibu Saudara, setiap hari Rasul Paulus harus banyak bergumul. Rasul Paulus harus meneteskan air mata, menangis dalam perjalanan kehidupannya. Banyak rintangan, banyaknya bahaya yang mengancam kehidupannya. Setiap hari banyak orang yang ingin mengintai nyawanya. Tetapi demi kabar baik, demi Injil yang harus disampaikan kepada semua orang tanpa terkecuali, Rasul Paulus harus menjalankan tugas itu, amanat itu yang Allah perintahkan, yang Yesus taruh di dalam hatinya. Harus disampaikan kepada semua orang, harus diberitakan kabar baik, baik suka maupun tidak suka, baik dalam keadaan yang baik atau tidak nyaman, tapi firman Allah harus tersampaikan kepada semua orang. Ya, pelayanan yang Paulus kerjakan, pelayanan yang penuh perjuangan, pelayanan yang penuh pengorbanan, pelayanan yang penuh dengan tangisan air mata, pelayanan yang penuh dengan cucuran air mata. Dia tidak bergaji, dia tidak mengejar harta dunia, dia tidak membuat hidupnya menjadi tanggung jawab orang lain, tapi Paulus bertanggung jawab atas segala tugas dan pekerjaannya. Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia selesaikan tugas pelayanan yang Tuhan taruh di dalam hidupnya sampai garis akhir di dalam kehidupannya. Dia menyelesaikan seluruh tanggung jawab itu dengan baik. Dia selesaikan semuanya dengan tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang Paulus kerjakan dalam kehidupannya. Dia mengejar dari kebenaran. Dia kerjakan tugas yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi tujuan kehidupan saudara saat ini? Apakah kita masih harus menggebu-gebu dengan mengejar harta dunia yang tidak menjamin kebahagiaan? Apakah kita harus memprioritaskan kebahagiaan yang tidak kekal? Tapi ketika kita belajar dari apa yang Rasul Paulus kerjakan dalam kehidupannya, dia mengutamakan tujuan hidupnya untuk Kristus. Pertama dia kerjakan, dia mencari Yesus. Dia harus beritakan tentang Yesus kepada semua orang. Dia harus banyak mengabarkan waktunya, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Di ayat yang ke-24, di sana kata Rasul Paulus begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia dari Allah. Tujuan hidup Paulus yang paling pertama adalah untuk Yesus, memberitakan kabar baik, menyampaikan kabar bahagia kepada semua orang di segala situasi.
suku dan bangsa, setiap seluruh kalangan. Paulus harus sampaikan kabar baik, kabar tentang Yesus kepada semua orang. Biarlah di akhir-akhir ini saudara, kita menemukan satu tujuan kehidupan kita, menemukan tugas kita, menemukan visi yang Tuhan taruh, visi misi yang Tuhan taruh di dalam hati kita, untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Tetangga-tetangga kita, dari keluarga kita, dari yang terkecil, dari lingkungan sekitar kita. Kita mau bawa kabar baik, kita mau sampaikan tentang Yesus, membebaskan mereka yang terbelenggu itu sampai dengan akhir kehidupan kita. Yang kedua yang Rasul Paulus yang dia kerjakan menemukan tujuan dalam kehidupannya adalah di ayat yang ke-35 di sana firman Tuhan mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakannya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih baik memberi dalam kekurangannya. Rasul Paulus berikan contoh yang begitu baik. Paulus tidak bergaji, dia tidak mencari harta dunia, dia tidak mencari kesenangan pribadi, dia tidak mementingkan kehidupannya sendiri. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini pun Rasul Paulus masih bisa memberi kepada orang yang membutuhkannya, memberi dalam kekurangan. Memberi jangan menunggu dulu harus kaya, tapi memberilah dari apa yang engkau punyai. Memberi dengan cara kita berdoa. Berdoa bagi sekitar kita, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, berdoa bagi anak-anak Tuhan, berdoa bagi sekitar sekeliling bangsa kita dan lain sebagainya. Memberi tidak harus menggunakan harta, uang, kekayaan materi, tapi memberi itu banyak artinya, luas maknanya. Biarlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani Tuhan, memang melayani itu harus penuh pengorbanan, berkorban dari hati kita, berkorban dengan setulus kehidupan kita, berkorban dengan segenap hati kita. Maka kita pasti akan menemukan satu kebahagiaan yang Yesus pasti berikan di dalam setiap pribadi kita. Paulus memberitakan Yesus, memberitakan kabar baik, mencari Kristus di segala situasi dan kondisi. Dia sampaikan kepada semua kalangan, suku dan bangsa, daerah ke daerah, kota ke kota. Dia lakukan semua. Dia berkorban dengan berjalan kaki nyawanya penuh dengan nyawanya terancam, sering orang mau bunuh dan lain sebagainya. Dan dalam keadaan yang seperti itu Paulus masih menyempatkan, masih bisa memberi dengan segala keadaan kekurangan dalam kehidupannya. Biarlah kiranya lewat renungan firman Tuhan saat ini kita kembali dibangkitkan, kita kembali dibangun, kita kembali mengikuti contoh teladan yang Paulus sudah berikan untuk kita semua. Kita tahu pasti Yesus akan memampukan saya dan saudara untuk melakukan, untuk menerapkan, untuk melaksanakan seluruh apa yang Yesus perintahkan bagi kita semua. Terima kasih. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kiranya kami belajar seperti Rasul Paulus dalam segala situasi kondisi, baik suka maupun tidak suka, senang atau tidak senang Tuhan. Tapi Rasul Paulus tetap memberitakan kabar baik dari Tuhan. Biarlah kami juga meneladani apa yang Paulus kerjakan. Kami belajar melayani dari sekitar sekeliling kami. Kami belajar melayani, berdoa, menyembah Tuhan, berdoa bagi seluruh
bangsa-bangsa Indonesia dan lain sekitarnya Tuhan. Dengan segala kondisi seperti ini kami masih mampu, kami masih rela untuk memberi dengan penuh ketulusan yang dari Engkau. Mampukan kami, tolong kuatkan kami, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara mereka sedang berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan doa kami meteraikan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Biarlah kiranya lewat renungan ini Yesus semakin besar dan kita semakin kecil. Yesus semakin dimuliakan dan Yesus akan menolong setiap keberadaan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.